Berzikir itu sepanjang masa. Di dalam sholat kita berzikir, di dalam puasa kita berzikir, di dalam belajar kita berzikir, dalam aktivitas apapun kita berzikir, karena semua aktivitas yang kita lakukan itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Orasi, jumpa lagi dengan aku PU di Orasi Podcast, obrolan Islami. Jeng 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 jeng. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai ketakwaan nih kita sebagai orang muslim. Tentunya PU gak sendirian dong. PU ditemenin sama salah satu narasumber yang kemarin udah sempet datang di Orasi Podcast. Nonton gak? Di bagian karakter mahasiswa. Makanya tonton dulu. Siapa tuh? Dia adalah Ustadz Musin. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini nih obrolan kita kali ini akan membahas mengenai salah satu ayat yang ada di Al-Quran. Itu mengenai Surat Al-Imran ayat 102. Ya, surah Ali Imran Ayat 102. Gimana isinya tuh? Yang wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ngeri banget pas baca itu. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya bergetar langsung Ustaz. Menurut Ustadz nih, sebelum kita ke pembahasan inti. Menurut Ustadz, kata la ilaha illallah sebelum mati, sebelum meninggal kalau mati terlalu ini ya. menjelang kematian, meninggal, itu wajib atau enggak? Menurut Ustadz, penasaran aja sih PU. Kalau ucapannya memang bisa saja tidak terucap secara lisan. Tetapi la ilaha illallah itu harus ada di dalam hati. Harus ada di apa? Harus ada di dalam hati. Di dalam hati. Karena orang yang berada dalam sakaratul maut belum tentu dia bisa mengucapkan ucapan la ilaha illallah itu secara verbal. Tetapi hatinya tetap ada dalam keimanan. Sehingga meskipun tidak secara verbal dia mengucapkan la ilaha illallah, iman masih ada di dalam hatinya. Karena iman itu urusan hati. Nah, implementasinya adalah ucapan dan tindakan. Maka ketika orang bicara tentang ikrar dengan lisan dan tindakan-tindakan nyata yang mewujudkan iman di dalam perilaku, itu sebenarnya merupakan bukti dari keimanan yang ada di dalam hati orang. Maka kata kunci keimanan itu sebenarnya tasdiq, pembenaran. Dan pembenaran itu ada di dalam qalb, di dalam hati. Sehingga ikrar maupun amal itu adalah pembuktian, implementasi atau ekspresi yang memang harus ada di dalam diri orang ketika orang itu beriman. Itulah yang harus kita pahami secara tepat tentang konsep la ilaha illallah. Ya, yang penting ada di hati kita aja gitu ya. Tapi kan katanya nih kalau misalnya lagi sakaratul maut tuh setan tuh suka menggoda. Terakhirnya setan menggoda ya kan Ustaz? Godaan setan itu ada di mana-mana dan kapan saja kepada siapapun. Termasuk di dalamnya ketika orang itu berada dalam sakaratul maut. Di dalam sakaratul maut itu justru disitulah letaknya godaan setan itu sangat kuat. Orang yang beriman dengan sangat kuat itu akan dengan sikap istiqomahnya tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah sehingga hatinya tidak akan pernah tidak mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang yang imannya rapuh. Pada saat sakratul maut akan dengan sangat mudah dibelokkan oleh setan dan disitulah kemudian setan itu bisa bermain dengan sangat cantik dan orang itu bisa saja kemudian tidak mengucapkan la ilaha illallah dan hatinya bisa berubah untuk tidak punya kesadaran bertauhid. Jadi makanya di hati-hati itu disikapi dengan hati-hati.
Jangan pernah ucapan la ilaha illallah itu hanya kita ucapkan secara lisan, secara verbal. Lekatkan la ilaha illallah itu di dalam hati, sehingga kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, la ilaha illallah itu terekspresi di dalam tindakan kita sehari-hari, termasuk dalam ucapan lisan kita. Takut banget jadinya kayak apa ya, udah ibadah banyak-banyak, ternyata pas lagi sakaratul maut tergoda oleh setan. Emang biasanya gimana? Ini apa biasanya setan kalau misalnya sakaratul maut itu godaannya tuh kayak gimana, Ustaz? Dalam kondisi sakaratul maut memang kesadaran manusia itu tidak bisa dicegah lagi. Karena dia akan tampil apa adanya. Orang sudah tidak lagi bersandiwara di situ. Jadi ketika orang berada dalam sakaratul maut itu sudah tidak lagi bisa bersandiwara. Apa yang ada di dalam hati itulah yang dia ucapkan. Apa yang ada di dalam hati itulah yang dia kerjakan. Sehingga begitu kita melihat orang yang ada dalam sakaratul maut, kita akan bisa membaca seberapa mungkin hati orang itu ada iman. Kalau hati orang itu ada iman, bahkan kokoh imannya, tidak usah kita menuntun dengan talqin, ucapan yang diucapkan secara lisan itu akan bisa kita dengar, semuanya akan menuju pada Allah. Bahkan ketika tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah itu dengan lengkap, dia akan bisa mengisyaratkan sesuatu yang mengisyaratkan bahwa dia tengah mengucapkan la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Sampai kemudian nyawa itu tercabut. Dan tindakannya juga terlihat. Dia tenang, nyaman, damai. Dan terkesan tidak ada keresahan di dalam diri orang itu. Karena dia menghadap Allah itu dengan ikhlas. Karena dia yakin pada saatnya dia akan mendapatkan posisi yang terbaik dari Allah dengan imannya. Dan itu berbeda dengan orang yang imannya lemah. Dia akan gelisah. Dan sangat mungkin setan menggoda sehingga ucapannya mungkin akan berseberangan dengan konsep la ilaha illallah. Dan ekspresinya juga mengekspresikan atau memperlihatkan sesuatu yang mengisyaratkan ketidaktenangan. Bisa teriak-teriak, bisa bergerak dengan gerakan-gerakan yang seolah-olah itu dia khawatir, cemas, gelisah karena dia harus berhadapan dengan sesuatu yang tidak diharapkan. Ada juga yang suka melotot gitu ya. Ada yang matanya melotot, tapi ada yang tersenyum. Saya pernah menunggui orang yang meninggal, dia meninggal dalam keadaan tersenyum. Dan kelihatan sekali senyumnya itu. Dan wajahnya itu terlihat bersih. Tapi juga pernah sebaliknya saya menunggui orang yang meninggal itu. Tingkahnya enggak karuan, ucapannya juga tidak karuan. Dan pada saat dia itu meninggal, kelihatan sekali mukanya itu cemberut dan terasa gelap, terkesan gelap. Tapi saya tidak berucap apapun. Tetapi batin saya mengatakan, jangan-jangan orang ini tidak ikhlas ketika malaikat mencabut nyawanya. Sehingga yang ada adalah ketakutan, kegelisahan, dan kecemasan. Gimana caranya biar kita enggak kayak gitu? Siapkan kematian itu dengan memperbanyak amal soleh. Siapkan kematian itu dengan meninggalkan semua perbuatan maksiat. Sehingga hati kita bersih. Dan pada saat hati kita bersih, menunggu kematian itu bisa kita tunggu dengan senyum. Jadi ada orang yang siap mati dengan senyuman. Karena apa? Dia menghadap zat yang dia cintai dan dia rindukan. Siapa itu? Allah. Karena cintanya kepada Allah, muncul kerinduan. Dan ketika Allah memanggil, dia tersenyum karena apa? Dia akan bertemu dengan sang kekasih yang sangat dirindukan dengan cintanya. Dan dia yakin Allah pun merindukan kehadirannya karena Allah pun mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai dan merindukan Allah. Nah, itu tidak bisa dibuat-buat. Itu hanya akan bisa dirasakan secara subjektif oleh orang-orang yang bisa memaknai hidup itu dengan iman. Dan mewujudkan imannya di dalam ucapan dan tindakan. Tapi emang semua orang itu pasti
terkena godaan itu setiap sekarang. Semua orang digoda setan. Setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda manusia. Makanya dikatakan oleh iblis, hanya satu orang atau satu kelompok orang yang sulit digoda. Siapa? Hamba Allah yang disebut mukhlas. Minal mukhlasin. Orang-orang yang punya sikap ikhlas, yang pada saat keikhlasan itu sudah melekat di dalam jiwanya, dia akan selalu hadir untuk beribadah kepada Allah, dan dia akan selalu bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya, sehingga seolah-olah dia melihat Allah karena Allah selalu melihat dirinya. Dan sikap itulah yang disebut di dalam bahasa Islam dengan sikap ihsan. Itu sebuah sikap yang menumbuhkan kesadaran dirinya untuk selalu merasa melihat Allah. Kalaupun dia tidak benar-benar melihat Allah, dia yakin bahwa Allah melihat dirinya. Allah ada juga, Allah ada. Makanya saya sering mengatakan, hadirkan Allah di dalam dirimu dan hadirkan dirimu pada diri Allah. Kapan? Kapanpun, dari manapun Anda berada. Sehingga berzikir itu sepanjang masa. Di dalam sholat kita berzikir, di dalam puasa kita berzikir, di dalam belajar kita berzikir, dalam aktivitas apapun kita berzikir, karena semua aktivitas yang kita lakukan itu kita lakukan dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Karena yang kita tuju cuma satu, ridha Allah. Dan itu yang membuat kita tenang, karena apa? Allah selalu membersamai kita dan kita selalu merasa bersama Allah. Berarti masih nyambung sama yang kata-kata sebelumnya ya, yang di surat Al-Imran itu. Yang bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya. Panggilannya kan kepada orang yang beriman. Iya, wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatnya kan pendek. Tapi syarat makna itu. Yang dipanggil siapa? Hanya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang mendapatkan cinta Allah karena dia mencintai Allah. Di dalam iman akan tumbuh cinta. Dan dalam cinta orang yang beriman akan tumbuh amal soleh. Dan dengan amal soleh yang dia lakukan Allah ridho. Dan pada saat Allah ridho, maka Allah akan hadir pada dirinya. Dan oleh karena itu, dia akan bisa bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Karena dia hanya ingin beribadah karena Allah dengan cara yang telah ditetapkan Allah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Gimana bisa tahu kalau misalnya kita itu udah bertakwa sebenar-benarnya, atau ada apa ya? Bertakwa sebenarnya itu seperti apa? Indikatornya. Indikator. Cuma sangat subjektif. Apa? Makanya ketika Rasulullah ditanya, "Aina taqwa?" Di mana takwa itu ya Rasulullah? At-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. 3 kali dia tepuk dada. Itu simbol. Dada itu namanya sadr, namanya sudur. Takwa itu ada di dalam hati. Dan pada saat hati kita itu tenang di dalam beribadah kepada Allah, di saat kita itu rindu untuk bertemu dengan Allah, di saat kita puas ketika beribadah kepada Allah, sehingga khusyuk itu tercipta sebagai akibat dari pertemuan kita dengan Allah, disitulah takwa itu ada di dalam diri kita. Jadi indikator ketakwaan itu antara lain ketenangan batin ketika kita beribadah kepada Allah. Dan menjadi resah ketika kita jauh dari Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, kita semakin tenang. Semakin jauh dari Allah, kita semakin resah. Maka karena kita ingin tenang, kita akan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga setiap kesempatan yang ada selalu akan kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Ini indikator yang paling mudah untuk mengetahui kita ini sudah bertakwa atau belum. Jadi kalau kita ini dipanggil oleh Allah, panggilan Allah itu harus menjadi yang nomor 1. Yang kita prioritaskan. Ketika kita dipanggil dengan suara adzan, sementara kita sedang main komputer, lebih penting mana? Panggilan Allah dengan suara adzan itu atau keinginan kita untuk bermain komputer? Disitulah pertarungan itu akan terjadi. Di ketika keinginan kita yang kita menangkan, disitulah syahwat memenangkan pertarungan. Sehingga kita bisa dikendalikan oleh hawa nafsu. Tetapi ketika suara adzan itu yang menang untuk memanggil kita dan kita tinggalkan semua permainan kita di dunia untuk hadir menjawab suara adzan itu dan segera kita beribadah kepada Allah dengan sholat kita, disitulah sebenarnya takwa itu ada di dalam diri kita karena Allah menjadi yang terpenting di antara yang penting di dalam hidup kita.
Ada cara-caranya nggak biar kita tuh deket terus, apalagi kan kalau misalnya kita anak muda nih, mahasiswa tuh paling ya ada kayak nih hari ini nih kita deket banget, besok udah aduh resah lagi nih. Apalagi ya mahasiswa kan sekarang apalagi banyak yang pacaran itu kan, terus kayak aduh resah banget aku sendirian gitu. Tapi besoknya udahlah nggak apa-apa Ilas. Tapi besoknya lagi aduh kok sendirian lagi gitu. Ada nggak cara-caranya gitu? Biar terus Cara dekat. yang paling mudah dan paling mungkin kita lakukan itu, ketika kita itu bekerja atau berbuat sesuatu, tanyakan pada diri kita. Kita sedang bekerja untuk apa dan untuk siapa? Kalau kita bekerja untuk pekerjaan itu, berarti Allah belum hadir. Ketika kita bekerja untuk hanya mencari uang, disitulah Allah belum hadir. Tapi ketika kita bekerja, apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas yang kita lakukan, dan kita sadar bahwa aktivitas itu betul-betul kita lakukan karena Allah dan untuk mencari ridha Allah, disitulah Allah hadir. Makanya untuk membangun ketakwaan, hadirkan Allah. Kapanpun dan dimanapun kita beraktivitas. Sehingga semua aktivitas yang kita lakukan itu benar-benar kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Kita berpodcast karena Allah. Kita makan karena Allah. Kita minum karena Allah. Kita bekerja di kantor karena Allah. Kita menikah karena Allah. Dan karena itu kemudian Allah dekat dengan kita karena apa? Kita memang punya keinginan untuk selalu mendekat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Disitulah ketakwaan itu akan bisa kita hadirkan di dalam diri kita. Takwa itu bisa kita sebut sebagai hasil dari sebuah proses. Tetapi sesungguhnya ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, proses yang harus kita hadirkan itu adalah proses yang mengarah pada ketakwaan yang kita inginkan. Seperti orang menanam. Kalau kita ingin menanam padi, jangan tanam bibit gandum. Jangan tanam bibit padi. Harapan kita akan tumbuh padi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi tidak pernah menanam bermimpi untuk panen. Itu omong kosong. Ya kan? Ibarat panen, takwa itu adalah hasil dari sebuah proses menanam. Menanam apa? Menanam kebaikan di dalam diri kita dan membuang keburukan yang ada di dalam diri kita. Maka ada proses yang paling mudah untuk membuat kita itu bisa bertakwa. Yang pertama, apa? Buang semua keburukan yang ada pada diri kita, termasuk sifat-sifat buruk kita. Tapi Anda kalau pernah misalnya, dengki pada orang? Pernah iri pada orang? Pernah benci pada orang? Pernah marah pada orang? Pernah jengkel pada orang? Pernah pelit? Pernah. Buang semua. Itu yang namanya konsep takhalli. Buang semua hal yang buruk pada diri kita, termasuk sifat-sifat buruk. Tapi suka nggak sadar. Kadang nggak sadar kalau ngelakuin itu. Iya, kita bisa tidak sadar, tetapi pada saatnya kita harus mampu membangun kesadaran. Jangan pernah kita itu membiarkan diri kita untuk tidak selalu sadar atau selalu tidak sadar di dalam berbuat. Ketika kita lakukan pada diri kita untuk berbuat sesuatu pada siapapun, kita ini sedang ingin berbuat baik pada orang itu dengan ikhlas karena Allah atau tidak? Tanyakan pada diri kita. Istafti qalbak. Tanyakan pada hatimu. Karena hati nuranimu itu tidak pernah berbohong pada dirimu. Anda sekarang beracara podcast itu untuk apa? Sekedar tampil supaya dikenal orang? Enggak juga kalau yang itu. Jangan. Tampillah untuk berpodcast itu karena Allah. Sehingga kita merasa nyaman karena apa? Yang kita dudukkan hanya satu, Allah. Sehingga begitu kita tidak jadi podcast, kita gak pernah menyesal. Karena Allah belum mengizinkan. Tetapi begitu kita bisa berhasil melakukan podcast, jangan bangga bahwa ini adalah hasil dari upaya saya. Karena semua itu terjadi biidznillah, karena izin Allah. Tanpa izin Allah kita tidak akan pernah ketemu, dan tanpa izin Allah kita tidak akan bisa berpodcast pada siang hari ini. Jadilah orang yang selalu sadar bahwa kita ini selalu akan bersama Allah dan dibersamai oleh Allah. Sehingga pada saat kita bertakhalli, membuang keburukan-keburukan pada diri kita, kita membuang semua keburukan itu dengan sikap jujur untuk bertanya dan menjawab.
pada diri kita sendiri. Tanyakan pada hatimu, maka hatimu akan mengatakan dengan sejujur-jujurnya siapa kita dan bagaimana kita membuang segala macam keburukan yang ada pada diri kita. Pernah malas? Pernah. Buang sifat malas itu. Dan mulai hari ini segera rajin. Pernah gak disiplin? Tapi emang berat banget itu. Iya. Apa yang berat itu harus dilepas. Berat. Apa yang berat itu harus dilepas. Tidak, kalau memang sesuatu yang berat itu harus diangkat, mari kita angkat dengan cara apapun yang bisa membuat sesuatu yang berat itu bisa terangkat. Kita kan punya kecerdasan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Satu contoh yang paling mudah itu. Almari yang ada di kamar kita itu berat. Kalau kita angkat dengan tangan kita, tangan kosong, berat. Ya kan? Iya. Tapi kalau kita angkat dengan kita minta bantuan orang, atau kita angkat dengan cara kita kosongkan dulu isinya, dan kita angkat dengan cara yang baik dan benar, maka kita bisa menggeser almari seberat apapun itu dengan santai, dengan ringan, karena kita tidak harus mengangkat. Sekedar untuk memindah almari yang ada di kamar kita. Dan pada saatnya kita bisa mengungkit almari itu dengan alat ungkit yang membuat almari itu bisa kita sanggah dengan roda yang bisa kita pakai sebagai alas untuk menggerakkan almari itu. Tanpa harus dengan berat mengangkat almari itu. Kalau kita itu menarik kuda untuk masuk kandang berat. Tapi yang terpenting bagaimana kuda itu masuk kandang. Carilah cara yang tepat untuk membuat kuda itu masuk kandang. Dengan cara apa? Kita beri makanan yang kita jadikan sebagai alat untuk memancing kuda supaya masuk ke kandang yang kita inginkan. Berikan makanan kesukaan kuda itu di kandang, di mana kandang itu memang kita peruntukkan bagi kuda itu. Sehingga kuda itu akan datang ke kandang itu tanpa kita paksa. Ya bisa ya bisa ya. Ya kan? Buang hal buruk. Buang yang buruk. Seberat apapun. Kalau kita tahu caranya, semua jadi mudah. Yang sulit pun menjadi mudah. Demikian juga kalau kita ingin berbuat baik. Tidak mudah berbuat baik. Tapi kalau kita itu tahu caranya, berbuat baik sebaik apapun akan dengan mudah kita lakukan. Karena kita telah tahu cara berbuat baik yang memang kita latihkan untuk diri kita, untuk kita lakukan setiap saat. Ucapan salam itu baik gak? Baik. Tapi sekali kamu ucapkan salam, kamu akan rasakan nikmatnya mengucapkan salam. Sehingga tidak akan ada keterpaksaan untuk mengucapkan salam dan menjawabnya. Pertama kali Anda mengucapkan salam berat. Tapi begitu Anda terbiasa, Anda akan rasa nyaman mengucapkannya dan menjawab salam. Makanya biasakan berbuat baik. Sehingga Anda merasa ringan untuk berbuat baik. Jangan biasakan berbuat sesuatu yang tidak baik. Sehingga Anda tidak mudah untuk berbuat yang tidak baik. Itu ya. Biasakan berbuat baik. Biasakan tersenyum. Jangan cemberut di hadapan teman Anda. Sehingga tersenyum itu bagi Anda bukan sesuatu yang tidak Anda sukai. Anda menjadi sangat menyukai karena apa? Itu adalah sesuatu yang biasa Anda lakukan. Untuk teman Anda yang memang harus Anda beri senyuman. Ya jangan semua orang Anda beri senyum. Nanti orang ada yang baper. Nanti juga ada yang baper gimana dong? Ya kan? Dengan teman, dengan ibu, dengan bapak, dengan adik, dengan kakak. Ketika bertemu dengan senyum, itu yang diberi senyuman nyaman. Kita pun ketika tersenyum, itu merasa nyaman karena apa? Ternyata senyum itu akan membuat kita tenang. Berbeda dengan cemberut. Apalagi marah, jengkel. Jengkel itu menguras energi. Marah itu menguras energi. Tapi senyum itu akan membangun energi yang luar biasa bagi diri kita. Apalagi ketika kita ingin berteman dengan orang. Mulailah dengan senyum. Maka orang pun akan membalas dengan senyuman yang jauh lebih indah dari apa yang kita berikan. Itu cara kita membangun relasi dengan orang. Ya, tapi kalau cewek itu suka refleks gitu, Ustaz. Suka refleks kayak kalau nggak suka. Saya tahu. Istri saya kan juga perempuan.
Ya lah. Serem kalau misalnya laki-laki. Saya tahu istri saya juga perempuan. Perempuan itu suka diberi sesuatu yang indah dan mengesankan keindahan. Makanya ada kata-kata yang indah. Katakan semuanya dengan bunga. Itu kan simbolik. Kenapa perempuan suka bunga? Itu kan cuma simbol loh. Kenapa suka dengan bunga? Padahal harga bunga itu kan murah. Tapi ketika seorang perempuan itu diberi bunga di dalam acara apapun yang membuat dia itu senang, maka bunga yang murah itu akan menjadikan perempuan itu merasa. Padahal cuma bunga itu simbol. Iya. Apalagi kalau Anda diberi bunga oleh orang yang mencintai dan Anda cintai. Nah, kelepek-kelepek langsung Ustaz. Luar biasa, maksudnya suami Anda. Iya. Iya. Bukan suami orang. Suami orang itu selingkuh namanya. Enggak. Iya. Jadi andai kata Anda sudah punya suami, Anda sudah punya suami? Sudah punya suami? Oh belum. Andai kata Anda sudah punya suami, tiba-tiba suami Anda pulang dalam hari ulang tahun Anda, membawa bunga dan makanan serta minuman kesukaan Anda. Udah kebayang Ustaz, aduh. Itu gak bisa diceritakan. Harus dialami sendiri ya. Iya, gak bisa diceritakan, gak bisa sendiri ya. Takwa itu juga begitu, takwa itu begitu indah. Karena apa? Kita mewujudkan cinta kita kepada Allah dan harapan kita, Allah pun akan cintai kita. Beribadahlah kepada Allah dengan cinta, maka Allah pun akan cintai kita. Beribadahlah kepada Allah dengan sikap ridho, maka Allah pun akan meridhoi diri kita. Ya kan? Iya. Tadi ayatnya kan jelas tuh. Iya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Ayat itu kan menggugah kesadaran bahwa ada jiwa yang tenang. Pada jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, pulanglah kamu ila rabbiki, kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho sehingga Anda pun diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, dipersilakan Anda masuk pada bagian hamba Allah yang terpilih, bagian dari hamba Allah yang terpilih. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga yang disediakan oleh Allah bagi diri kita karena ketenangan jiwa kita. Dan dari ketenangan jiwa kita yang kemudian memunculkan ridho diri kita untuk beribadah kepada Allah, Allah pun ridho pada ibadah yang kita lakukan. Dan pada saat Allah ridho, pahala mengalir kepada diri kita. Dan akumulasi di pahala itu akan menjadi tiket bagi kita untuk menuju surga yang disediakan oleh Allah pada diri kita. Amin. Luar biasa. Surga itu hanya untuk orang yang bertakwa loh. Uiddat lil muttaqin. Orang yang tidak bertakwa tidak disediakan surga oleh Allah. Tempat yang disediakan khusus oleh Allah pada orang-orang yang bertakwa itu surga. Uiddat lil muttaqin. Aduh, terdulu Ustaz, aku pengen nangis. Iya, harus begitu dong. Tadi kan cara-cara untuk bertakwa itu buang katanya hal-hal yang buruk. Ada lagi enggak Ustaz? Yang kedua, setelah hal-hal yang buruk itu kita buang, itu seperti gelas kosong yang sudah siap diisi dengan air bersih. Maka isilah diri kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena pada saat hati kita bersih, kita akan dengan nikmat berbuat baik. Berbeda dengan ketika hati kita kotor. Kita akan sulit berbuat baik karena apa? Kita akan mudah digoda setan dalam rangka untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Kotornya hati itu terjadi karena apa? Karena banyak dosa. Semakin banyak dosa, semakin kotor hati kita dan semakin mungkin kita akan digoda setan. Karena itu kita akan terus berbuat sesuatu yang tidak baik karena mudah diajak oleh setan. Bersihkan hati kita dengan meninggalkan segala macam keburukan. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Dan pada saat hati kita bersih, kita akan dengan mudah berbuat baik. Dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menjadikan hati kita semakin bersih. Sehingga pada saatnya kita akan mengalami situasi di mana kita itu menikmati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan pada saatnya kita akan menjadi orang yang ridho untuk selalu berbuat baik karena Allah. Dan karena keridhaan kita dalam berbuat baik karena Allah, Allah pun ridho.
Sehingga akumulasi pahala kita ketika kita berbuat baik akan bisa menjadi tiket bagi diri kita untuk mengetuk pintu surga. Indah ya? Ya Allah. Luar biasa. Takut. Ya, mumpung Anda masih muda, belajarlah untuk selalu meninggalkan sesuatu yang buruk. Belajarlah untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dan pada akhirnya Anda menikmati semua perbuatan yang baik dan tidak pernah rindu untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Disitulah takwa hadir pada diri kita. Dan itulah takwa yang disebut haqqa tuqatih. Takwa yang sebenarnya sehingga ketika kita itu meninggal, kita tetap meninggal dalam keadaan berislam karena Allah menyertai dan membersamai kita di dalam berislam. Amin, semoga ya Allah. Ya, luar biasa. Aduh, jadi sesingkat apapun kesempatan kita untuk podcast, ya mari kita coba untuk kita renungkan, kita simak, kita carikan pelajaran. Ya, kita harapkan mudah-mudahan podcast-podcast semacam ini akan membuka kesadaran kita untuk semakin menjadi orang baik dan semakin baik diri kita, insya Allah. Kita tidak hanya menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bisa memberi manfaat pada siapapun, dimanapun kita berada. Oke, jadi untuk bertakwa itu hilangkan semua hal-hal buruk, terus kemudian lakukan hal-hal yang baik. Oke, dan jangan lupa tersenyum guys, jangan cemburu terus ya Kades tadi ya. Oke, ada pesan-pesan Kak buat teman-teman? Ya. Sahabat orasi di rumah. Bukan pesan terakhir ini, kalau pesan terakhir itu nanti enggak berjumpa lagi. Lagi dong. Sesuatu yang sering kali saya katakan, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Lakukan semua kebaikan karena Allah. Karena dengan banyak melakukan kebaikan karena Allah, Allah akan selalu membersamai kita. Bersama Allah kita bisa. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih. Allah selalu beserta kita. Terima kasih Ustadz Musin. Di sini PU dan Ustadz Musin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.